Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi Zakaria. Saya berasal dari Jawa Timur. Kebetulan saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Ekonomi Manajemen. Dan sekarang saya akan mempresentasikan UTS saya dalam mata kuliah Kewirausahaan Islami. Materi yang saya bawa hari ini adalah usaha cookies profit jutaan mana mungkin. Mari kita bahas berikut ini. Di sini saya kenapa pilih Pia? Karena Pianya Solo, ya, yaitu Pianya Solo itu adalah suatu brand yang saya besarkan bersama salah satu anggota keluarga saya. Bergerak di bidang cookies berupa bakpia, tapi berbeda dari bakpia pada umumnya, yaitu isiannya berbagai rasa dan lebih crunchy atau gurih dari bakpia umumnya. Mungkin kita tahu di sini ada bakpia patok yang ada di Jogja, dengan rasa yang saya rasa gitu-gitu aja sih, dari setiap bakpia 99 dan segala macamnya. Saya rasa seperti itu aja. Nah, kita berinovasi untuk membuat pia yang beda dari yang lainnya, yaitu dengan berbagai macam rasanya dan teksturnya yang lebih gurih. Oke, selanjutnya, oke, ini profil saya, nama saya Revi. Saya seorang mahasiswa aktif Prodi Manajemen Ekonomi di UMC. Saya merupakan sosial media spesialis untuk UMKM Pianya Solo. Ya, dari awal pembuatan akun IG-nya sendiri, saya sendiri yang bikin dan saya yang mengelola. Cuman untuk saat ini lebih banyak penjualan secara online sih memang, tapi melewati berbagai e-commerce digital, e-commerce food gitu seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Saya ingin menyampaikan beberapa alasan menarik sekaligus sharing tentang dunia bisnis, khususnya di dunia F&B. Mengapa saya milih usaha F&B? Nah, ini demand, ya. Karena di dunia F&B sendiri, food and beverage ini sangat-sangat kita temukan di pasaran. Bahkan di sekitar kita pun tuh banyak sekali yang usaha makanan gitu ya, F&B itu sendiri. Apalagi berhubungan dengan hal yang pasti kita konsumsi setiap harinya. Iya, pasti. Kita tidak lepas yang namanya makanan, minuman dan segala macamnya. Itu hal-hal yang kita konsumsi secara makan dan minum. Bisa jadi makan pagi atau sarapan kita, makan siang kita, atau menjadi cemilan untuk menemani coffee time kita di pagi hari. Ya. Pia ini sangat pas sih kalau dibuat untuk coffee time di pagi hari atau bahasa kita wedangan dan segala macamnya. Jadi uh, dibagi. Dan memang diri saya sendiri suka ngemil juga. Jadi ya saya tertarik untuk scale up usaha ini menjadi suatu usaha yang profitable dan mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang di sekitarnya. Oke, masalah utama dalam pembuatan adonan dan resep. Pasti setiap orang membuka usaha apapun itu, apalagi food and beverage, kita pasti memakai atau mencoba adonan atau resep yang mungkin sekali kita buat tidak cocok atau kelebihan dan segala macamnya. Oke, mereka pastilah di awal-awal banyak kegagalan yang ditemui, dari kurang atau lebihnya bahan, waktu yang dibutuhkan saat baking, pemanggangan, bahkan sampai pernah waktu itu gosong. Dan ya seperti itulah, ketika kita mulai usaha pasti ada aja yang namanya percobaan kita yang gagal. Lalu pada siapa dan bagaimana target pasarnya? Nah, ini. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan sesuai konsep STP dan 4P-nya. Oke, yang pertama yaitu menentukan segmentasi pasar ya. Segmentasinya dalam memilih pasar yang telah kita lalui dan kita amati bersama, yang saya amati dan tim. Kita masuk ke pusat oleh-oleh yang berada di Solo Raya, yaitu bekerjasama dengan toko retail oleh-oleh yang ada di Solo. Lalu melalui food festival, food fair, dan berbagai macam pameran kuliner yang ada di Solo. Selain itu kita juga merambah ke dunia digital dengan memanfaatkan e-commerce food
seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, seperti itu. Selanjutnya menentukan target pasar, yaitu target pasar produk kita cocok di semua kalangan. Jadi mau muda maupun tua dengan berbagai varian rasa yang kita sediakan. Baik kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Tentunya ramah di kantong. Ketiga itu menentukan posisi produknya dengan menjelaskan kelebihan dan perbedaan produk kita dengan produk sejenisnya, itu bakpia ya kita di sini. Dari bakpia yang berasal dari berbagai daerah, contohnya di Jogja seperti itu yang terkenal dengan bakpianya. Kita menjelaskan dengan kelebihan dan perbedaan yang kita provide, kita sediakan. Oke, 4P, konsep 4P-nya sebagai berikut. Produk ya, mulai dari produk. P-nya Solo dengan logo perempuan berkebaya batik ya, melambangkan wanita Solo yang anggun memakai kebaya batik dengan membawa pia yang menjadi ciri khasnya seperti ini. Lalu price atau harga ya. Pianya Solo sendiri dibanderol dengan harga yang relatif murah di kantong, yaitu dengan harga Rp40.000 saja kita bisa menikmati 9 pieces ya dalam satu box itu, dengan rasa favoritnya yaitu coklat, butter peanut atau peanut butter itu, dan tiramisu. Ada juga rasa lainnya, hanya saja made by order, yaitu rasa abon, rasa kacang hijau, dan krim matcha seperti itu. Lalu place atau tempat. Alhamdulillah, Piaso sendiri berlokasi di Jalan Telasih 2 nomor 21 Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang merupakan tengah kota juga, termasuk tengah kota, dekat dengan pusat-pusat pembelanjaan, pusat-pusat retail, dan pusat-pusat oleh-oleh. Promotion, oke, kita masuk di promosi. Pianya Solo sendiri dulu hanya memanfaatkan media yang ada, jadi dulu masih manual sekali, berupa jualan di setiap Car Free Day, tidak pernah. Lalu merambah ke food festival, ikut beberapa kompetisi, dan mulai dikenal halayak. Lalu sampai sekarang kita ada outlet di Solo, tadi di Mangkubumen, di daerah Mangkubumen, dan sekarang sedang merambah di dunia digital juga melalui Instagram. Itu ada akunnya di sebelah, setiap postingan ada. Dan beberapa e-commerce food seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Oke, lalu kita merambah ke strategi penjualan ya. Seperti dari sini mungkin ini ya powered by GoFood, GrabFood, karena kita juga bekerjasama lewat mereka juga dalam strategi penjualan kita. Strategi penjualan kita yang pertama yaitu pemesanan online dan offline ya, bisa melalui Instagram kita atau melalui e-commerce food yang kita sediakan gitu. Bisa offline juga, langsung datang ke outlet kita yang di Mangkubumen juga bisa. Lalu yang kedua, share ke teman atau kolega terdekat serta pembuatan flyer untuk iklan. Kita juga pernah iklan untuk di satu akun kulineran ya, setiap kota ada, kita pernah iklan juga. Lalu menyediakan official store untuk melayani pembelian offline ya tadi di Mangkubumen, mengikuti kegiatan food festival, food fair, dan berbagai macam pameran UMKM yang ada di Solo. Branding dan packaging yang menarik, bekerjasama dengan toko retail oleh-oleh yang berada di Solo Raya. Oke. Untuk rincian dana yang dibutuhkan tidak sebagai berikut. Jadi bahan-bahan dan alat-alat berupa oven besar, mixer, dan lain-lainnya kurang lebih mencapai 10-20 juta dalam pengadaan peralatan saja. Untuk pianya sendiri insya Allah ya tergantung demand lagi. Ketika musim-musim rekreasi, musim-musim orang berwisata, orang liburan, pasti lebih banyak lagi karena banyak yang mengunjungi Solo sebagai kota wisata mereka. Tapi untuk rata-rata hariannya insya Allah
di 5.000 pieces per hari, insya Allah seperti itu. Oke, tidak terasa kita sampai di penghujung presentasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang mendengarkan dan menyimak hingga akhir. Eh, Dunia F&B menurut saya dunia yang bagus untuk dijamah, dalam arti ketika kita memikirkan untuk usaha, eh, F&B itu termasuk yang menarik menurut saya, karena ya mau nggak mau kita pasti mengkonsumsi dan kita perlu makan, perlu minuman yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi saya tertarik untuk terjun di dunia F&B seperti itu. Uh, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang saya presentasikan menjadi ilmu buat kita, menjadi ilmu buat saya sendiri dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.